pemirsa CNBC Indonesia, masih bersama dengan saya Bunga Cinka di Invest Time on Location. Dan saat ini saya masih bersama dengan Kak Ali Muharam, CEO dari Makaroni Ngehe. Nah, Kak Ali, sambil ngobrol-ngobrol nih, Kak Ali, ini udah disuguhin banyak banget. Cuman karena aku penggemar makaroninya, aku mau cobain cimolnya, boleh Kak? Silahkan, ini cimolnya. Pedasnya tadi sengaja dikit, takutnya nggak senang pedas. Aku suka pedas. Oh, suka pedas banget ya? Iya, pedas katanya banget. fans makaroni juga ya? Karena nggak fans juga. Ya. Nah, Kali, ini kan ada banyak banget apa ya Kak, cemilan, kios-kios cemilan. Nah, tapi kan kita harus punya tadi unique selling point, lalu juga kita harus lebih mencuat daripada yang lain, dan itu tentunya perlu konsep ya Kak ya. Konsep apa sih Kak yang diusung dari Makaroni Ngehe ini? Kalau Makaroni Ngehe konsepnya lebih ke simple tapi menonjol gitu istilahnya, nendang gitu kan. Kenapa saya kasih warnanya itu hanya dual tone, warna merah dan putih? Karena saya ingin menunjukkan keindonesiaan, aksentuasinya bendera merah putih gitu. Dan Ngehe-nya ini sendiri sebenarnya terdiri dari dari beberapa kalimat gitu, nationalism, giving, entrepreneurship, humanism, dan environment. Oh, itu jadi ada. Itu waktu saya mau menciptakan Ngehe itu tiba-tiba memuat begitu banyak idealisme saya gitu dalam kehidupan ya. Saya ingin bermanfaat di bidang tersebut gitu. Seenggaknya itu yang menjadi pemacu saya untuk selalu mempertahankan usaha ini, karena poinnya adalah saya bisa bermanfaat untuk lingkungan di bidang untuk negara, untuk masyarakat, dan juga untuk humanisme, kemanusiaan, entrepreneurship gitu, kayak gitu, dan lingkungan juga. Oke, ini saya sekalian cobain ya. Ini cimolnya. Kalau cimolnya keluar di tahun berapa nih Kak? Cimolnya itu keluar tahun 2019-an lah, atau 2018-an gitu. Nah, ini produk-produk yang dari karyawan semua ya? Betul. Untuk cimol, lidi-lidian, usus itu kita memprakaryakan karyawan kita gitu. Jadi memberikan kesempatan untuk tumbuh bersama. Oke. Kak, struggle-nya apa sih Kak? Kalau misal bikin usaha cemilan kayak gini Kak, pasti ada dong jatuh bangunnya. Betul. Kalau struggle-nya sendiri terlepas dari COVID kemarin itu adalah bagaimana kita menemukan turning point kita gitu, untuk memulai usaha. Karena once ketika kita berhasil menemukan, this is it, waktunya untuk kita memulai usaha, itu semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Karena kita udah menemukan power gitu. Tapi ketika belum sampai pada membentuk usaha tersebut, bergeraklah istilahnya, mulai mencari tempat dan sebagainya, itu pertimbangannya itu sampai lama banget gitu lah, sampai terancam nggak berjalan gitu loh. Ada kalanya ketika saya ragu gitu, untuk kayaknya nggak usah deh gitu, takut gagal. Dan itulah yang terberatnya adalah mengenyahkan ketakutan terhadap kegagalan. Gitu. Wow, tapi kalau berbisnis memang nggak boleh takut gagal. Betul, ya Kak ya. Betul. Nah, Kak Ali, kesulitan apa, atau mungkin pasti kan ada titik paling bawah yang selama membuka bisnis ini itu apa sih Kak? Bagaimana caranya kita tetap eksis sampai 10 tahun ini gitu. Jadi kita tahun-tahun awal itu kita booming gitu. Dan bagaimana caranya saya tidak terjebak kepada siklus booming tersebut, karena rata-rata kan yang naik tiba-tiba melesat gitu, lalu tersungkur gitu. Nah, itu bagaimana caranya saya tidak terkena siklus itu gitu. Jadi saya mempertahankan dari segi service, dari kualitas produk, pelayanan, SDM-nya sendiri itu benar-benar maksimal gitu loh dari situ. Karena sebuah bisnis bukan hanya relying on boomingnya aja gitu. Betul. Gitu. Tapi tetap kualitas itu harus selalu dijaga. Betul. Nah, ini Makaroni Ngehe berhasil survive saat ada tantangan pandemi COVID-19 kemarin ya Kak ya. Tidak tutup satu outlet pun kan? Dan tidak merumahkan satu karyawan pun. Nah, dan kembali kita akan dihadapi oleh ya kita bisa bilang krisis atau tantangan lah ya. Betul. Tantangan di mana sekarang inflasi sudah mulai tinggi karena geopolitik dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Harga bahan baku naik juga. Nah, BBM juga ini isunya kan naik nih kali. Pertalite ini diperkirakan Rp10.000. Ini tentunya juga berdampak terhadap ini kenaikan bahan-bahan baku. Harga makaroninya akan naik nggak nih Kak kira-kira?
Kebetulan kita udah naik. Kebetulan udah naik. Karena saya memperhitungkan Oke. proyeksi 10 tahun ke depan itu seperti apa inflasi dan kenaikan-kenaikan bahan baku itu kita harus mengantisipasi gitu. Karena mau tidak mau kita harus bisa menelan pil pahit tersebut gitu. Karena hal yang paling menyulitkan bagi seorang pengusaha adalah menaikkan harga produknya. Itu berat banget. Karena di satu sisi kita ingin menjaga kepuasan konsumen. Di satu sisi lain kita harus survive gitu. Dan mau tidak mau kita harus dengan ancaman kita mungkin ditinggalkan oleh konsumen karena harga kita naik. Tapi pada akhirnya kita harus win-win solution gitu. Jadi kemarin kami sudah memutuskan untuk menaikkan harga, tapi harga yang tidak begitu mencengangkan gitu kan, tapi tetap ke konsumen tetap ramah dan ke kita pun bisa membantu gitu, untuk menghadapi inflasi dan sebagainya. Saat harganya naik, ada dampak terhadap penjualan nggak, Kak? Untuk dampak penjualan, alhamdulillah kita melakukan survei dan konsumen tidak ada yang protes karena kami memberikan kenaikan harga dengan mempertahankan kualitas gitu. Karena itu kuncinya. Ketika kualitas kita selalu prima, selalu bagus, konsumen tidak akan keberatan gitu. Jadi ya itulah harus win-win solution. Oke. Nah ini kan udah naik ya Kak ya, harganya udah naik. Kira-kira ada perhitungan lagi nggak nih Kak? Ini dalam berapa bulan sekali ini harga atau marginnya ini akan dinaikkan kembali? Ini kira-kira di waktu kedepannya ini akan dinaikin lagi nggak Kak? Kalau dinaikin lagi tergantung dari inflasi lagi. Kembali lagi kepada HPP kita. Kalau misalnya terpengaruh, itu mau nggak mau kita harus menaikkan. Tapi ketika semuanya aman, pasar harga pokok aman, tidak ada gejolak finansial dan sebagainya, itu kita nggak akan naikin lagi. Gitu. Karena udah cukup lah. Yang penting ke konsumen, ke perusahaan, ke usaha saya ngebantu dan konsumen juga udah tidak terlalu diberatkan. Gitu. Kalau kemarin naik berapa persen Kak? Sekitar 10%-an lah, 10-15% untuk mengcover biaya terigu sama operasional gitu. Itu yang paling utama. Apalagi terigu itu kan juga naik ya Kak ya beberapa waktu lalu. Betul. Oke. Nah, Kak, tantangan lain yang juga dihadapi oleh pengusaha Kak Ali ini kan salah satunya adalah munculnya banyak pesaing nih Kak di sektor yang sama ya, sama-sama cemilan. Nah, ini bagaimana Kakak menginisiasinya selain menjaga kualitas produk, lalu juga branding yang memang udah oke, ada inovasi-inovasi lain mungkin Kak? Kalau untuk inovasi tentunya ada penambahan produk baru dan rasa baru gitu. Tapi sebenarnya untuk persaingan itu sesuatu yang sehat gitu loh. Itu membuat kita selalu terjaga dalam mempertahankan kualitas kita gitu. Tapi balik lagi ketika orang mungkin bisa mengcopy produknya gitu. Tapi orang nggak bisa mengcopy spiritnya. Oke, nah saya suka nih. Bisa mengcopy produknya, tapi belum tentu bisa spiritnya pun diplagiatin ya Kak. Gitu. Karena pada akhirnya yang membuat usaha sustain itu apa yang ada dalam diri kita, balik lagi ke passion kita gitu. Itu yang akan selalu membuat terus berjalan. Gitu. Oke. Nah kalau bicarain soal persaingan ya Kak ya, emang sekarang ini persaingannya seperti apa sih Kak untuk sektor di jajanan tradisional, jajanan cemilan-cemilan seperti ini seberat apa sih Kak? Kalau spesifiknya untuk makaroni, itu dibilang berat bagi kami standar aja lah ya dalam bisnis usaha gitu. Tapi lebih beragam gitu, lebih banyak yang mulai dari yang gerobakan sampai yang benar-benar konsepnya bagus banget gitu. Itu udah banyak gitu. Dan mungkin dampak ke kita pasti ada gitu untuk pengurangan konsumen gitu. Tapi pada akhirnya itu ya kembali lagi seni bisnis adalah bagaimana bertahan ketika banyak saingan gitu loh. Nah itu dia, karena kan jiwa kompetitifnya jadi makin terasa gitu ya kali ya. Nah aku penasaran nih Kak Ali, Kak Ali kan seorang pengusaha, ya kan? Nah pasti udah ada cuan segini, ada pundi-pundi rupiah segini, punya instrumen investasi lain nggak Kak? Untuk sekarang investasinya saya di properti tapi untuk pribadi gitu kan. Jadi ketika saya ada lebih, saya membeli bangunan kantor udah saya milik sendiri. Terus saya beli sebidang tanah di daerah Jakarta Mana untuk outlet
bisa bangun di sana gitu. Jadi ke sesuatu hal yang buat saya orang yang tradisional gitu. Untuk instrumen kripto, saham dan sebagainya itu belum gitu. Tapi nanti ketika finansial perusahaan saya udah benar-benar stabil, mungkin surplus 1000% mungkin itu baru saya akan gabung di saham. Gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi sekarang masih punya properti ya Ya, Kak ya. properti Mas dulu. main nggak? Main, Mas belum. Mas belum ya. Untuk Oke. koleksi pribadi aja, Mas. Untuk Tapi dipakai. jumlahnya dikit banget, kayak keping-kepingan gitu dari Antam yang 5 gram, 10 gram gitu, tapi nggak sampai yang ratusan gram itu belum. Semoga akan Semoga. ya Kak ya. Amin. Amin. Surplus 1000% dulu. Nah itu dia. Kira-kira kapan nih Kak targetnya surplus 1000% nih Kak? Aduh, ini Harus ditargetin dong. Mas pengusaha ya kan? berangkat dari kemarin terpuruk COVID itu saya proyeksinya mungkin 5 tahun lah gitu, karena ini kita pelan-pelan banget untuk bisa kembali ke normal salesnya, nggak seperti sebelum COVID itu kita jujur jatuhnya banyak banget, tapi perlahan-lahan kita mulai memperbaiki skema penjualan, promosi dan sebagainya untuk mengembalikan lagi. Gitu. Oke. Tapi yang hebat ini dari Kak Ali adalah Kak Ali itu dulu office boy ya Kak ya? Betul. SMA merantau ke Jakarta, Ya. betul ya Kak ya? Ya, office boy-nya di Bogor waktu itu. Oh, office boy-nya di Bogor, Ya. merantau ke Jakarta. Terus sampai punya 33 outlet dengan omset miliaran rupiah ya Kak Ali ya. Ini gimana Kak? Pernah ada perasaan, wah udah sampai di titik ini nih ternyata gitu? Selalu ada perasaan itu karena berangkat dari titik hidup terendah gitu kan. Saya hanya bermodalkan mimpi dan keberanian untuk mencapai masa depan gitu. Dan satu hal yang saya syukuri adalah saya tidak gampang puas, tidak gampang ataupun tidak gampang tumbang dengan kesulitan-kesulitan hidup gitu. Dan sebenarnya itu faktor penting ketika kita ingin menjalankan usaha adalah kita jangan gampang menyerah. Istilahnya ini klise banget sebenarnya, tapi it's the truth gitu. Ketika kita menghadapi permasalahan hidup, ketika kita menghadapi rintangan, kita harus mengangkat diri kita sendiri untuk bangkit lagi, untuk jalan lagi. Karena itu satu-satunya cara gitu. Itu satu-satunya cara untuk berhasil, dan kejatuhan itu sebuah syarat mutlak untuk sebuah keberhasilan. Kita nggak bisa menghindarinya. Gitu. Ada jalan pintas banyak gitu, tapi itu nggak bakal bertahan lama. Nggak bakal lama. Oke, Kali, ini pasti saya yakin banget pemirsa CNBC di rumah pengen banget punya usaha, atau sekarang udah punya usaha tapi mungkin ada rasa-rasa aduh kok masih di titik ini aja ya. Mungkin Kali bisa berikan pesan-pesan khusus kepada para pengusaha kita di rumah ini. Silakan Kali. Buat pemirsa CNBC di rumah yang sedang merintis usaha ataupun sedang berada dalam perjalanan mencapai mimpi, selalu ingat bahwa pencapaian hidup itu tidak seindah yang kita lihat di layar kaca ataupun di layar ponsel kita gitu. Ada cerita-cerita di baliknya, cerita pahit yang tidak semuanya sharing ke publik gitu. Dan ketika kita berada di proses itu, hindarkan diri kita untuk merasa sebagai manusia yang paling menang di dunia gitu. Karena itu sebuah syarat mutlak gitu. Kita harus merasakan kesulitan itu. Kita harus merasakan kepahitan itu. Karena dari situ kita akan terpacu untuk lebih giat, lebih relentless gitu, lebih tidak gampang menyerah, dan karakter kita akan terbentuk dari situ. Dan pentingnya karakter adalah ketika kita berada di puncak keberhasilan, kita tidak akan jatuh hanya karena kesalahan ego kita. Gitu. Wow. Nice, ini dari pengusaha makaroni yang dulunya office boy dan makaroninya bisa bertahan 10 tahun, bahkan saat pandemi pun tidak merumahkan satu karyawan pun atau bahkan menutup satu outlet pun. Luar biasa. Kali, terima kasih banyak nih atas waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih atas tips-tips dan sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat ya. Iya, dan ini memang sangat memotivasi sekali Kali, luar biasa sekali. Terima kasih Kali, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Kali. Baik pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama dengan CEO dari Makaroni Ngehe, Kak Ali Muharam. Luar biasa sekali. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah bisnis, jangan dilihat
aduh susah nih, aduh akan ada banyak janggalan-janggalan nih ke depannya. Anggap itu tantangan dan lakukan sepenuh hati hingga kita bisa mencapai di titik yang wah kita pun nggak nyangka nih bisa sampai di titik tersebut. Dari Jakarta, Bunga Cinka, CNBC Indonesia, Beyond Business.